Lihatlah Sobat Warul bagaimana seorang kakek golongan Wahabi ini berhalusinasi sampai keluar alam semesta. India itu Indonesia. Tuh, akhir zaman nanti kafir semua. Akhir zaman nanti kafir semua. Buktinya diperangi oleh siapa? Jadi kalau memang Indonesia akan menjadi kafir semua, ya udah Anda tinggal balik ke Najd, jangan malah menetap di Indonesia. Anda di sini hanya menjadi sampah. Anda tinggal balik ke Najd dan tinggalkan Indonesia. Ya udah gitu aja kan gampang. Jangan malah suka mengkafirkan umat Islam yang ada di Indonesia. Paham ente? Kalian akan perangi Jazirah Arab sehingga Allah menangkan kalian atasnya. Kemudian kalian perangi Persia sehingga Allah menangkan kalian atas. Perlu diingat bahwa runtuhnya Turki Utsmani yaitu atas kerjasama Muhammad bin Abdul Wahab dengan Raja Saudi dan dibantu oleh Inggris. Hingga runtuhnya Turki Utsmani ini, dan inilah awal masuknya ke fase keempat yang Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Baik Sobat Warul, ada satu video dari Wahabi yaitu Kohbidin. Saya sih agak ragu ini orang pas ngomong udah minum obat apa belum. Masalahnya ini kakek ngehalu sampai keluar alam. Entah apa yang merasuki kakek ini sehingga membuat-buat cerita yang tidak ada dasarnya, bahkan sangat mengada-ngada saudara-saudara. Mari kita simak dulu videonya. Nanti pasukan Mahdi itu pecah menjadi dua. Maksudnya terbagi menjadi dua. Yang satu berperang bersama Isa, yang satunya memerangi orang-orang India. India mana? India itu mana? Loh, India mana Pak? Mas, dulu ketika Belanda menjajah Indonesia, memberikan nama negeri ini apa? Nah, India itu Indonesia. Tuh, akhir zaman nanti kafir semua. Akhir zaman nanti kafir semua. Akhir zaman nanti kafir semua. Kafir semua. Buktinya diperangi oleh siapa? Nggak mungkin diperangi oleh pasukan Mahdi kalau memang dia itu bukan musuhnya. Nggak mungkin memerangi temannya sendiri. Ya salam kakek. Tolong buat jemaah suapin obat buat ustadznya. Itu mungkin dosis obatnya sudah hilang. Ini dia sejarah dari mana kalau pasukan Imam Mahdi terbagi dua dan akan memerangi Indonesia. Karena Indonesia menurutnya adalah India. Ini jelas-jelas mengada-ngada saudara-saudara. Mana ada Indonesia adalah India. Jauh bro, jauh. India ya India, Indonesia ya Indonesia. Kok malah disamain sama kakek ini? Yang kedua, kata Kohbidin, Indonesia di akhir zaman bakal kafir semua dan akan diperangi oleh Imam Mahdi. Fatwa macam apa ini? Dalilnya mana? Dalil. Memang hebat ente kok, bisa tahu masa depan Indonesia. Jadi peramal aja mas, jangan jadi ustad. Bikin ulah aja ente. Kalau ente enggan tinggal di Indonesia, ya udah balik ke Najd sono ke tempat kakek lu. Apa susahnya sih? Bikin ribut aja ente di sini. Ya ma'asyaral muslimin, Sobat Warul yang dirahmati Allah. Padahal dalam hadis riwayat Muslim Nabi mengatakan, kalian akan perangi Jazirah Arab sehingga Allah menangkan kalian atasnya. Kemudian kalian perangi Persia sehingga Allah menangkan kalian atasnya. Kemudian kalian perangi Rum sehingga Allah menangkan kalian atasnya. Kemudian kalian perangi Dajjal sehingga Allah menangkan kalian atasnya. Nah, malah di sini yang diperangi itu Jazirah Arab, bukannya Indonesia. Mengapa Arab yang diperangi? Karena Arab sudah dikuasai oleh raja-raja Jabrian yang melawan hukum Allah, yaitu dari golongan Wahabi sendiri sesudah runtuhnya Turki Utsmani. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Nabi menjelaskan ada 5 fase perjalanan akhir zaman. Yang pertama yaitu fase An-Nubuwah, kenabian. Lalu fase Khilafatun ala minhaj An-Nubuwah. Lalu fase yang ketiga yaitu Mulkan A'wad. Maka 3 fase ini sudah kita lalui. Sesudah berlalunya babak yang ketiga yang ditandai dengan 13 abad masa kepemimpinan kerajaan Daulah Bani Umayyah. Kemudian kerajaan Daulah Bani Abbasiyah, dan yang terakhir yaitu Kesultanan Utsmani. Maka selanjutnya umat Islam memasuki fase Mulkan Jabrian, yaitu penguasa-penguasa yang memaksakan kehendak seraya mengabaikan kehendak Allah dan Rasulnya. Fase yang keempat ini diawali semenjak runtuhnya Kesultanan Utsmani, yang sekaligus merupakan kekhalifahan Islam terakhir pada tahun 1924. Dan yang perlu diingat bahwa runtuhnya Turki Utsmani yaitu atas kerjasama Muhammad bin Abdul Wahab dengan Raja Saudi dan dibantu oleh Inggris. Hingga runtuhnya Turki Utsmani ini, dan inilah awal masuknya ke fase keempat yang Nabi sebutkan.
yaitu disebabkan oleh Wahabi. Namun Wahabi ingin menghilangkan sejarah ini. Nah, jadi jelas ya sobat bahwa yang akan diperangi Imam Mahdi untuk membebaskan umat Islam yaitu dari mulkan Jabrian, itulah Jazirah Arab yang sekarang telah dikuasai oleh Wahabi. Jadi Wahabi ini sengaja membalikkan fakta supaya umat ini tertipu dan lupa sejarah. Wallahu a'lam bishawab.